Nanti kalau misalnya Ganjar tidak mendapat tempat di partainya, ada Golkar terbuka. Nomor 1, nomor 2 itu soal nanti. Itu soal nanti. Ya kan? Kan Pak Erlangga tidak mungkin maju sendiri, pasti ada wakil. Karena ada aspirasinya Mas Jo, di tempatnya, di rumahnya tidak ada tempat, ini ada rumah baru. Lembaga survei Carta Politika merilis hasil survei soal popularitas dan elektabilitas tokoh nasional. Hasilnya, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo mencuat di posisi teratas sebagai calon presiden, capres di 2024 yang diinginkan pemilih sejumlah partai besar. Direktur Eksekutif Carta Politika, Yunarto Wijaya mengatakan, mayoritas pemilih PDI Perjuangan menginginkan Ganjar Pranowo sebagai capres. Yunarto bilang, jumlahnya mencapai 60%. PDI Perjuangan bisa dikatakan mayoritas 60% dari pemilih PDI Perjuangan itu menyatakan memilih Pak Ganjar Pranowo, ujar Yunarto saat merilis hasil survei secara daring ditulis Rabu tanggal 22 Desember tahun 2021. Sementara, di Partai Golkar Ganjar meraih angka 26,5%. Meskipun partai berlambang pohon beringin itu sudah mempunyai kandidat capres sendiri yakni Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, yang hanya memperoleh 4,4%. Beberapa temuan menarik yaitu Pak Ganjar Pranowo bersaing dengan pemilih PKB yang menyatakan memilih Anies Baswedan, ucap Yunarto. Yunarto melanjutkan, di PKB Ganjar memimpin perolehan persentase 31%. Disusul Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan dengan angka 26% dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa sebanyak 13%. Partai Nasdem terbelah masih karena memang masih 2 tahun dan belum dipanaskan, kata Yunarto. Masuknya Ganjar kepada Golkar malah Ganjar yang diuntungkan menurut saya. Kenapa? Karena ini makin menunjukkan sosoknya sebagai kembang desa secara politik yang dilirik oleh semua partai. Yang kedua, ini malah merugikan Partai Golkar. Kalau ada seorang kader berbicara mengenai membuka kemungkinan calon dari kader partai lain, itu artinya dia tidak cukup pede untuk kemudian melihat peluang dari ketua umumnya sendiri untuk menjadi calon presiden. Dia menyebut Ganjar meraih angka 32,7% di pemilih Nasdem. Jumlah tersebut unggul dari Anies Baswedan yang meraup angka 13,5%. Survei ini dilakukan pada tanggal 29 November tanggal 6 Desember tahun 2021. Survei dilakukan terhadap 1.200 responden yang tersebar di seluruh Indonesia. Adapun survei tersebut menggunakan multistage random sampling dengan tingkat kepercayaan 95%. Survei tersebut memiliki margin of error sekitar 28,3%. Entah serius atau bercanda, tapi pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Nurdin Halid 11 November lalu dalam sebuah diskusi di Kompleks Parlemen bersama Ganjaris atau kelompok pendukung Ganjar Pranowo. Nurdin membuka peluang bagi Gubernur Jawa Tengah itu untuk bersanding bersama Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto jika tak mendapat tiket maju Pilpres 2024 dari partainya PDI Perjuangan. Namun, Ganjar Pranowo enggan berkomentar banyak soal tawaran buka-bukaan dari partai beringin kuning itu. Itu tanggap dari Golkar kan kalau misalnya PDI tidak mau mengusung, maka Golkar akan siap memasangkan dengan Airlangga. Loh, saya capres urusannya Bu Mega. Tapi kalau Pak Ganjar sendiri, apakah sudah ada yang menghubungi Pak? Dari Selama ini, manuver Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menuju Pilpres 2024 memang sudah mulai marak dari kemunculannya di papan-papan reklame. Begitu pula saat puncak perayaan hari ulang tahun ke-60 Partai Golkar 24 Oktober lalu. Memang, Golkar optimistis bisa mengusung calon di Pilpres 2024 karena hanya butuh berkoalisi dengan satu partai politik lain untuk menembus ambang batas pencalonan presiden. Namun pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Carta Politika Indonesia Yunarto Wijaya menilai, tawaran Nurdin Halid untuk Ganjar justru membuat Partai Golkar terkesan tak percaya diri mengusung ketua umumnya sendiri Airlangga Hartarto dalam Pilpres 2024.